Halo, jumpa lagi bersama 666. Jadi kita akan melanjutkan video yang ditunggu-tunggu ya mengenai si pencatar, yaitu pelaksanaan SKD atau jadwal SKD-nya kapan ya. Di website si pencatar sudah ada pelaksanaan SKD ya untuk CAT-nya. Kalian bisa klik saja, nanti akan ada pengumuman seperti ini. Yang perlu kalian ingat ya, di sini pengumumannya ini lumayan besar ya. Kemudian waktunya kapan? Nah, ini kita lihat pengumumannya adalah di sini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 7 sampai dengan 14 Juni 2023 ya. Mepet sekali ya karena baru kemarin ya. Tapi kalian pasti sudah siap-siap karena sudah belajar dari kemarin-kemarin ya. Pastikan kita akan melihat untuk poin-poin penting dari pengumuman pelaksanaan SKD, jadwal SKD-nya itu apa saja. Yang pertama yang paling penting kalian adalah nanti untuk pelaksanaan SKD mulai dari tanggal 7 Juni ya. Jadi tanggal 7 Juni sebentar lagi nih sampai dengan nanti terakhir adalah 14 Juni 2023. Dilaksanakan di 34 lokasi. Nanti jadwalnya kalian akan bisa cek. Kemudian untuk tes ini akan dibagi 4 sesi di hari Senin sampai dengan Kamis. Kalau untuk hari Jumat menjadi 2 sesi. Kemudian nanti untuk tesnya itu menggunakan komputer assisted test atau CAT yang kemarin ya, contohnya dari BKN. Kemudian untuk peserta kalian semua untuk tes SKD ini wajib mengikuti sesuai dengan lokasi tes yang kemarin sudah dipilih. Kemudian nanti di sini juga dipastikan jadwal kalian tanggal berapa. Kemudian sesinya ya, jamnya jam berapa. Kemudian yang terakhir adalah ya, untuk yang ini adalah kalian wajib juga melakukan cetak ulang kartu ujiannya ya. Jadi kalau kalian kemarin mungkin lupa ya, udah dicetak tapi taruh di mana kartunya, bisa kalian cetak ulang lagi di website Dikdin ya. Kalian syaratnya harus login terlebih dahulu. Kemudian di sini ada cetak ulang kartu peserta. Nanti diklik saja. Kemudian di sini akan muncul lagi. Silahkan kalian print lagi berwarna. Nanti kalian bawa untuk pelaksanaan tesnya. Ya, jadi untuk cetak ulang kartunya gampang. Login terlebih dahulu di Dikdinnya menggunakan akun kalian. Kemudian klik lagi cetak kartu ujian peserta. Kemudian nanti akan terdownload seperti ini. Silahkan di print ya. Kemudian di sini untuk lokasinya tadi 34. Nah, pelaksanaannya karena tanggal 7, nah kalian harus lihat ya, tanggal 7 ini mulai dari tanggal 20, nomor 23 nih. Yang lokasi di BKN Kupang sampai dengan Ternate itu kurang lebih ya, mulai dari tanggal 7 ya, kalian harus segera cek nih. Kalian masuk di tanggal berapa dan sesi berapa. Nah, kalian bisa lihat nanti di pengumuman ada daftar nama ya, daftar nama pesertanya seperti ini. Kita contoh saja untuk lokasi. Nah, kalian harus baca di sini. Lokasi ujian sesi 1 ya, tanggal 8 untuk namanya Abdul Aziz Fahrudin ya. Di sini namanya ini berdasarkan abjad ya. Jadi kalian yang daftar dimanapun pokoknya gabung semuanya di sini. Jadi bisa saja Abdul Aziz dan Abdul Rafi ini berbeda sekolahan ya, karena lokasi tes CAT-nya BKN Pusat bisa jadi ya. Kemudian kalian juga untuk memudahkan untuk mencari nama-nama kalian, nanti kalian bisa download di link di deskripsi video. Nanti saya bagikan. Jadi udah per lokasi tes ya. Jadi biar gampang langsung lokasi tes kalian di mana, nanti kalian download daftar namanya ya. Kemudian kalau ini ya, yang perlu dicermati adalah kalian yang ada di sini nih. Di tanggal 7 Juni ya, tanggal 7 Juni. Ini contohnya untuk sesi kedua di UPT BKN Gorontalo ya, atas nama Abdul Thorik Juko ya. Jadi ini pasti harus segera nih persiapannya ya. Jadi persiapannya sudah mepet, silahkan kalian cek lokasi UPT BKN Gorontalo-nya di mana. Kemudian besok kalian juga harus datang pagi ya. Jadi untuk teman-teman yang dapat
jadwalnya di tanggal 7 Juni ya 2023, segera cek ya. Nanti seperti ini nih UPTBKN karena mulai dari tanggal 7. Jadi kalian juga nama-nama kalian berdasarkan abjad ya. Nanti pastikan kalau abjad A pasti di hari pertama dari lokasi tes masing-masing ya. Kalau untuk yang lain bisa dicek juga ya. Nanti download saja daftar namanya, filenya lebih mudah karena ini filenya ada 972 halaman ya. Kemudian kita cermati lagi ya untuk pembagian lokasi tadi sudah, SKD sesinya ya. Jadi sesi 1, 2, 3, dan 4 ini untuk hari Senin sampai dengan Minggu kecuali hari Jumat ya. Jadi kalau misalkan sampai dengan hari Minggu pun kecuali Jumat nanti ada 4 sesi ya. Jadi mulainya 6.30 sampai dengan 06.00 ini waktu setempat ya. Jadi waktu setempat tidak ada, karena di sini tidak ada lokasi waktunya, jadi waktu WIB atau WIT. Nah di sini langsung lokasi setempat ya, jam setempat. Kemudian waktu pelaksanaan tes SKD itu 100 menit ya. Kemudian nanti juga ada sesi keduanya mulai dari jam 9, kemudian sesi tiganya itu 11.30 itu. Jadi diberikan 90 menit untuk persiapan, kemudian tesnya sebenarnya di jam 13.00, 14.40. Jadi kalian jam 11.30 ini sudah harus datang ya, maksimal sudah harus datang ya. Sampai dengan sesi 4 ya, ini hari Senin sampai dengan Minggu kecuali hari Jumat. Nah, bagaimana kalau hari Jumat? Kalau hari Jumat nanti akan ada 2 sesi ya, 2 sesi mulai waktunya sama 6.30, kemudian sesi yang kedua berbeda ya. Kalau sesi yang kedua tadi jam 10, nah ini sesi keduanya siang. Jadi hanya pagi dan siang untuk hari Jumat ya. Pelaksanaan sama. Kemudian setelah melihat sesinya, kalian juga perlu cermati tata tertibnya ya. Di sini peserta wajib hadir paling lambat 60 menit ya. Jadi nanti panitia tidak akan memfasilitasi. Jadi kalau para peserta datang terlambat ya, jadi tidak ada toleransi waktu keterlambatan ya. Jadi tidak ada ujian susulan juga. Kemudian nanti tata tertibnya kalian harus ya, yang wajib dibawa ya, ada kartu ujian tesnya tadi, KTP asli atau surat pengganti KTP atau kartu keluarga yang sudah mempunyai barcode ya. Kemudian yang belum mempunyai KTP atau belum 17 tahun bisa membawa kartu identitas anak aslinya. Kemudian yang menggunakan KTP digital ya, sekarang KTP digital sudah ada, silahkan dicetak ya untuk diverifikasi oleh panitia ya. Kemudian foto juga harus jelas ya, pakaian pasti ya seperti biasa, pakaian rapi, kemeja putih, celana rok, kemudian bahan kain gelap ya, nggak harus hitam tapi yang gelap ya, kemudian sopan, bersepatu ya, nggak boleh pakai sandal ya, jadi harus kaos, celana jeans ya, kaos, celana jeans dan sandal itu tidak diperkenankan, harus menggunakan kemeja. Kemudian di sini yang lain-lain ya, yang tidak boleh dibawa, dilarang dibawa, ada buku, kalkulator. Kemudian juga di sini hampir sama dengan pelaksanaan tes-tes yang lainnya ya, tidak boleh bicara, bertanya, keluar ruangan sembarangan seperti itu. Kemudian setelah itu sudah ada tata tertib, pastinya ada sanksi ya. Sanksi itu seperti apa? Jadi kalau kalian melanggar tata tertib, kalian tidak diperkenankan untuk masuk dan dianggap gugur ya. Jadi sudah jauh-jauh ternyata terlambat ya, jangan sampai terlambat nanti kalian dianggap gugur. Kemudian juga kalian tidak membawa perlengkapan tadi, misalkan kartunya ketinggalan, KTP-nya ketinggalan, sama saja tidak diperkenakan mengikuti tes dan dianggap gugur. Kemudian kalian melanggar ketentuan larangan, jadi kalian membawa kalkulator, membawa alat-alat bantu yang tidak diperbolehkan, kalian juga akan dianggap gugur. Kemudian sampai dengan nanti kalian yang melanggar untuk berbicara, kemudian nyontek, itu pasti akan ditegur pertama. Kalau ditegur tidak masih saja bicara, masih nyontek, pasti kalian akan dibatalkan sebagai peserta dan pasti dinyatakan gugur ya. Jadi jangan sampai disia-siakan usaha kalian sudah sampai di sini. Jadi sanksinya ada ya. Kemudian terakhir ya, jadi setelah kalian sudah tahu, kalian dapat
jadwal jam berapa, lokasinya di mana, tanggal berapa. Untuk pelaksanaannya jangan lupa, ini hal sepele tapi harus segera kalian siapkan. Apa? Karena sekarang masih kondisi COVID ya, karena belum ada ini ya dari pemerintah secara resmi pencabutan COVID, maka wajib menaati protokol kesehatan dan utamanya harus masker ini harus ada ya, harus bawa masker ya. Nanti kalau tidak bawa masker nanti repot, kalian tinggal masuk nggak pakai masker nggak boleh nanti ya. Kemudian sampai kalian salah, lalai, kurang membawa ini, kurang membawa itu, kalian salah harusnya tanggal 7 kalian berangkat tanggal 8, itu kelalaian kalian sendiri, itu tidak bisa ditolerir ya. Jadi jangan sampai salah ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen saja di bawah, nanti mungkin kita bisa bantu ya jawab. Kemudian yang terakhir ini ya, kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri ya, karena kalian sudah berlatih ya, berusaha dari kemarin-kemarin, pastikan kalian ini lulus dengan hasil kerja sendiri ya, karena nanti setelah selesai akan otomatis mendapatkan nilainya. Kalau kalian masih ada kesempatan untuk mencoba, silahkan ya cek lagi untuk video 9 mengenai latihan ujian tes SKD. Kita juga berikan aplikasi untuk kalian bisa coba sendiri bagaimana untuk menjawab dari tes SKD dari BKN ya, berbasis Computer Assisted Test ya, atau CAT ya. Jangan sampai kalian skornya juga kurang atau kurang dari passing grade sehingga kalian tidak bisa lanjut di tahapan berikutnya. Kalaupun sudah passing grade, kalian juga harus dapat nilai yang tertinggi biar dapat peringkat yang tidak masuk di cadangan atau tetap lulus ya, karena ada pembagian peringkatnya. Oke? Sekian dari video ini. Jadi kalau kalian masih bingung, silahkan komen saja di bawah. Jangan lupa subscribe dan share video ini untuk membantu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.